Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aceh Fefi Friatna, mahasiswa PPG Batch 2 Universitas Islam Sunan Gunung Jati, Bandung, dengan nomor peserta PPG 321-194-001-610 dan nomor induk mahasiswa 5242-110-554, akan melaksanakan uji kinerja dengan membuat video pembelajaran yang bertema khutbah, tabligh, dan dakwah dengan menggunakan mode pembelajaran PBL di kelas 11 DKV 2 SMK Informatika Sumedang. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala melancarkan segala sesuatunya. Terima kasih. Assalamualaikum. Ya, baik anak-anakku sekalian, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Ya, silakan sebelum pembelajaran, alangkah baiknya untuk berdoa terlebih dahulu. Silakan dipimpin sama ketua kelasnya. Ya, terima kasih. Semoga dengan kita berdoa, apa-apa yang menjadi pelajaran di hari ini itu kita dapat manfaat yang luar biasa, terutama untuk kita dalam menjalankan kehidupan sehari-hari, ya. Baik, sebelumnya Pak akan absen dulu kelas 11 DKV 2. Aditya Irawan, Aditya Wini Safitri, Aida Nur Cahya, Alfa, Faisal Nurdiansyah, Indah Indriani, Farhan Sidik, tidak hadir ya? Alfa lagi? Alfa, Masya Allah. Aduh, jangan sampai apa terus seperti ini ya. Syahrul, Tiara hadir? Oh, ada ya. Kirain tidak hadir juga nih. Ya, baik, semoga yang hadir akan terus selalu hadir. Ya, baik, anak-anakku sekalian, Wilujeng Sumping, kita berjumpa kembali dengan mapel pendidikan agama Islam. Baik, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas suatu hal. Setelah pertemuan kemarin kita membahas tentang perkelahian antar pelajar, ya. Perkelahian antar pelajar tentunya itu kita digambarkan bahwa seorang pelajar itu nggak boleh saling berkelahi, itu tidak baik. Nah, ini tentunya akan berhubungan dengan materi yang akan kita bahas hari ini, ya. Kita lihat. Coba perhatikan gambar berikut ini. Nah, kira-kira apa yang bisa kalian utarakan? Ada di antara kalian? Boleh? Ya, Rizky, silakan. Menurut saya pada gambar itu ada orang-orang yang sedang melakukan khutbah, tapi nggak tahu itu khutbah Jumat atau khutbah yang lain, Pak. Oke, bagus, tepuk tangan. Ya, bagus ya, karena memang belum ditentukan apakah memang ini sedang khutbah apa. Tidak ada tulisan khutbah Jumat, khutbah Idul Fitri ataupun yang lainnya. Baik, ada pendapat yang lain tidak? Oke, silakan Nisa, bagus. Apa pendapatmu? Kalau menurut saya itu seperti ceramah, Pak. Ceramah? Iya, soalnya sab belakangnya nggak kelihatan. Oke, bagus sekali, tepuk tangan. Ya, bagus sekali. Dengan pernyataan yang berbeda, ya kalau menurut Iki tadi khutbah,
kalau menurut Nisa itu sedang ceramah. Mungkin aja ya di belakangnya ini karena memang tidak shot kamera, ini ada ibu-ibu atau jamaah perempuannya. Bisa jadi ini sedang bertausiah berceramah biasa. Kalau tempatnya tentunya di mana ini? Di masjid. Nah, baik, untuk P5-nya ini berkaitan dengan gotong royong ya, dan juga PPRA-nya berkeadaban atau ta'awun. Nah, ini tujuan pembelajarannya untuk hari ini dan mungkin 3 pertemuan ke depan. Yang pertama, setelah mengikuti pembelajaran, peserta didik dapat yang pertama menganalisis ketentuan khutbah, tabligh, dan dakwah. Itu yang pertama, kita analisa. Apa sih yang diperlukan untuk khutbah itu? Apa sih ketentuannya yang diperlukan untuk tabligh dan juga dakwah? Kita akan coba pelajari. Kemudian yang keduanya adalah menerapkan ketentuan khutbah, tabligh, dan dakwah. Nah, kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Apa sih yang disuruh untuk dakwah itu apa? Ya. Dan dakwah itu apa? Tabligh itu apa? Bisa nggak kita aplikasikan ke kehidupan sehari-hari kita. Nah, kemudian yang ketiga itu ada menyusun teks khutbah dengan tema nilai-nilai Islam rahmatan lil alamin. Nah, ini mungkin pertemuan yang selanjutnya kita akan menyusun teks khutbah. Oke, yang keempat, membiasakan sikap dan perilaku menebar Islam rahmatan lil alamin. Dan ini yang terpenting. Dan semoga setelah pembelajaran ini kita itu dapat bisa mengamalkan apa-apa yang ada dalam materi ini, terutama ini masalah dakwah, tabligh, dan juga khutbah. Perlu kalian ingat bahwa tugas untuk berdakwah itu bukan untuk para ulama saja. Bukan untuk para ulama saja, tapi dakwah itu untuk seluruh kaum muslimin dan muslimat. Artinya laki-laki ataupun perempuan itu wajib untuk berdakwah. Setidaknya dakwahnya untuk dirinya sendiri, ibda bin nafsi. Sebagaimana sabda dari baginda Rasulullah SAW, balighu ani walau ayat, sampaikanlah walaupun hanya 1 ayat. Misalkan saya contohkan, Rizky Mustafa, dia tahu tentang adab makan. Nah, tahu tentang adab makan saja, bahwa makan itu gak boleh sambil jalan. Kamu lari isal mah makan sambil lari kayak kaslak maneh ya. Gak boleh ya, gak boleh. Nah, kemudian itu praktekkan. Coba apa-apa yang sudah kalian ketahui tentang masalah adab makan. Nggak boleh sambil lari, nggak boleh sambil jalan, nggak boleh sambil berdiri juga, sambil duduk. Enakan ya. Terus misalkan Malik tahu tuh adabnya, adab misalkan berjalan. Bagaimana adab berjalan itu sebaik-baiknya. Untuk paruguh, bujur kita nggak boleh gitu. Jadi ya selayaknya orang yang berjalan sebaik mungkin. Juga yang terpenting bagi kalian semuanya adalah bagaimana kalian harus bisa mempraktekkan sikap perilaku menebar Islam rahmatan lil alamin di kelas kita ini. Ya, tentunya jangan sampai kita setelah pembelajaran ini tapi tetap saja kita tuh ngeyel gitu. Ya, kita kan harus belajar. Tentunya di sini di kelas ini kita semua adalah saudara, semuanya adalah saudara. Maka nggak boleh saling membenci, nggak boleh ya. Kalau saling mencinta boleh? Boleh. Yang nggak boleh saling membenci, apalagi kita ada yang namanya kelompok-kelompokan. Itu ada. Atau circle-circlean. Orang kelompok kurang mah iya, ente mah ngomong gitu, nggak boleh gitu. Ya, kita semuanya teman, kita semuanya adalah sahabat, kita semuanya adalah keluarga. Tentunya kita masuk bebarengan, keluarga kudu bebarengan. Ya, di SMK ieu teh. Oke, paham? Ya, baik anak-anakku sekalian. Untuk hari ini kita akan belajar materi khutbah, tabligh, dan juga dakwah dengan menggunakan mode pembelajaran PBL atau Problem Based Learning.
Nah, maka dari itu untuk sesi yang pertama itu saya akan memberikan permasalahan dulu atau melihat daripada video. Nah, jadi kan masalahnya seperti ini. Dan sekarang ini atau mungkin ya bukan sekarang saja. Kalau melihat daripada yang khotib di manapun, kadang-kadang si jamaah kan suka ngantuk. Ya benar ya, ngantuk. Kalau ini perempuan paling sedang khutbah yang Idul Fitri, kadang-kadang kelamaan ya, ingin berpulang, benar? Benar. Nah, dan juga kadang-kadang seorang ulama itu selalu dicap teroris. Tuh, zaman sekarang ini yang berjubah-jubah, yang berkopiah-kopiah. Kalau saya bukan teroris ya, bukan teroris ya. Uang di kopiah apa, teroris lain-lain. Ya baik, untuk lebih jelasnya, saya akan coba share salah satu video yang sedang viral di negeri kita ini. Coba, ini saya sudah kirimkan ke grup kelas ini. Silakan masing-masing kelompoknya dilihat videonya. Sudah ada ya? Oke, silakan di play. Oke, saya pikir cukup ya. Nah, videonya. Baik, di sana ada tokoh seorang ulama yang terkenal di negara kita Indonesia ya. Nah, lalu apa tanggapannya menurut kalian? Saya tanya ke kelompok ini, siapa yang mau jawab? Oke, silakan. Pak Iskal. Ya, tanggapannya kurang baik, Pak. Kurang sopan. Biadab juga, Pak. Biadab, Pak. Ya sopan lah, Pak, gitu lah. Cukup. Oke, udah sopan cukup. Ya. Oke, ya, terima kasih. Tepuk tangan. Ya, baik. Saya tanya ke kelompok yang lain, yang ini boleh ada? Oke, silakan. Menurut saya, kejadian Gus Miftah yang mengolok-olok penjual menunjukkan kesadaran terhadap manusia bahwa pentingnya menghormati pekerjaan dan profesi, etika komunikasi, menghindari perilaku merendahkan, serta pentingnya empati dan menjadi teladan yang baik, Pak. Oke, luar biasa. Tepuk tangan. Ya, baik. Tentunya komentar-komentar tadi itu mudah-mudahan menjadi komentar yang membangun ya. Yang selanjutnya, nah, jadi tiap-tiap kelompok ini saya akan kasih LKPD ya, LKPD. Saya akan share kembali LKPD-nya. Baik, saya sharekan. Ini saya sharekan ke grup kelasnya. Jadi untuk kelompok 1, nah ini kelompok 1 ya. Silakan kelompok yang pertama itu membuat atau menganalisa, meresum materinya khutbah. Ya, jadi ada apa saja di khutbah itu, bagaimana cara memberikan khutbah yang baik. Ya, tentunya kalian harus tahu dulu ketentuan-ketentuan dari khutbah. Oke, siap? Nah, kemudian untuk yang kelompok yang kedua, silahkan materinya tentang tabligh. Nah, ini perempuan semuanya, ya perempuan pun bisa tabligh ya? Bisa dong, ya. Jadi bagaimana sih caranya agar kita membuat suatu tabligh atau suatu ceramah? Mungkin nggak menutup kemungkinan salah satu di antara kalian itu ada yang menjadi seorang mubalighoh, seorang ustazah, mungkin nggak ada yang nggak mungkin ya. Tentunya kalian silakan boleh nanti cari materinya yang sudah ditentukan di LKPD yang sudah di-share barusan, silakan diisi bagaimana menjadi atau membuat ketentuan-ketentuan dari tabligh yang baik. Untuk kelompok yang ketiga, nah itu meresum atau silakan mencari informasi tentang masalah dakwah ya. Jadi bagaimana dakwah yang baik itu seperti apa, dan supaya nggak dicap teroris harus bagaimana. Nah, itu ada ketentuannya, seorang dai itu harus seperti apa. Siap ya? Ya, untuk semuanya silakan boleh materinya bebas. Artinya begini, Pak, boleh ngambil dari internet, silakan boleh ngambil dari internet.
Nanti sesuaikan aja dengan LKPD yang sudah Bapak berikan. Oke, siap? Siap. Silakan dikerjakan terlebih dahulu. Ya, silakan dikerjakan ya boleh di handphone itu dengan menggunakan Canva ataupun pakai PPT. Ya, silakan, ada yang kesulitan? Oke, baik. Silakan. Oh, yang ini. Oh, ini. Ya, boleh. Boleh, silakan ini dilanjutkan saja. Sesuai KPD yang ada ya. Silakan. Untuk kelompok ini ya, barangkali mana? Oke, Ki dan kawan-kawan tadi tentang dakwah. Oke, dai itu ya boleh itu. Dai itu harus ya begitu-begitu, bagus. Ini harus ya dai itu jadi contoh yang baik bagi masyarakat ya. Gak boleh nih kamu mencantumkan seorang yang agak kurang beretika di masyarakat. Jadi dai itu harus berat sekali ya. Harus menampilkan perilaku yang baik itu di masyarakat. Oke, dilanjutkan saja. Oke, terus ya. Ya, bagus. Ya, baik anak-anakku sekalian, waktunya sudah habis untuk kalian mengerjakan ya tugasnya. Sekarang waktunya kalian menyajikan hasil daripada pekerjaannya. Namun sebelum itu kita akan breaking dulu ya. Silakan kelompok ini tulis suatu kalimat dengan kata pertamanya jika. Dan kelompok ini kata pertamanya adalah maka. Dan kelompok ini kata pertamanya adalah dan jadilah. Silakan. Sudah? Oke. Silakan. Yang punya Pranita, baca. Saya lapar. Punya Sahrul? Setiap kali ada kesempatan. Oke, saya ulangi. Silakan, Mita. Jika saya lapar, maka Setiap hari ada kesempatan baru. oke, maka setiap hari ada kesempatan baru. Kelompok ini, Laura? Dan jadilah diri kamu sendiri. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya perwakilan dari kelompok 1 akan menjelaskan terkait khutbah, pengertian, dan lain-lainnya. Oke, pertama-tama mari kita mulai dari pengertian dari khutbah. Menurut bahasa, khutbah berarti berbicara, ceramah, ataupun pidato. Namun, menurut istilah, khutbah berarti berpidato di atas mimbar sesuai syarat dan rukun dengan tujuan mengajak mendengar untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lanjut. Syarat-syarat dari khutbah. Yang pertama, syarat dari khatib. Syarat yang pertama dari khatib yaitu laki-laki yang balik, berakal, dan sehat. Yang kedua, menutup aurat dengan pakaian yang rapih. Yang ketiga, melakukan dengan berdiri. Yang keempat, suci dari hadas dan najis. Yang kelima, duduk di antara dua khutbah apabila dilakukan 2 kali. Yang selanjutnya, mengetahui syarat, rukun, dan sunnah khutbah. Dan yang terakhir, melakukan rukun khutbah secara berurutan. Kemudian dilanjut oleh syarat materi khutbah. Yang pertama, syarat dari materi khutbah yaitu bersumber daripada Al-Quran dan hadis. Yang kedua, materi berisi ajakan dan dorongan umat Islam untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, materi sesuai perkembangan zaman. Yang keempat, menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh jamaah. Dan yang terakhir, materi tidak mengandung unsur sara. Lanjut. Oke, sekarang kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Barangkali dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan. Oke, di kelompok 2. Ya, baik, saya perwakilan dari kelompok 2 ingin bertanya, apakah perempuan bisa menjadi seorang khatib? Silakan dijawab. Jawabannya tidak bisa. Karena apa kira-kira? Karena buat jadi khatib itu kan khususnya di hari Jumat.
itu dikhususkan kepada laki-laki kan. Nah, jadi tidak bisa yang namanya wanita Ya. mengisi acara. Untuk yang lainnya berapa? Oke, barangkali ada yang ingin ditanyakan lagi dari kelompok lain. Nah, Oke, kelompok 3. Oke, saya izin bertanya, apakah boleh anak kecil atau yang belum balik diizinkan untuk menjadi seorang khatib? Kalau misalkan belum balik, berarti belum balik ya. Oke. Di sini kita bisa lihat syarat menjadi khatib itu yang pertama, laki-laki yang balik, berakal dan sehat. Otomatis anak kecil yang belum balik belum bisa menjadi khatib. Oke. Gak ada lagi? Gak ada ya? Oke, sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. nah, baik, selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, berdirinya kami di sini akan mempresentasikan terkait materi tabligh. Yang pertama itu ada pengertian. Secara bahasa, tabligh artinya menyampaikan. Lalu menurut istilah, tabligh adalah kegiatan menyampaikan pesan agama Islam melalui momentum tertentu dengan tujuan mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala. Baik, selanjutnya. Yang kedua ada syarat-syarat tabligh. Yang pertama, memiliki pengetahuan agama yang memadai. Yang kedua, memiliki keterampilan metode tabligh yang variatif. Ketiga, memiliki sifat sabar dan tidak emosional. Yang keempat, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, tidak bersifat komersial. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya. Persamaan dan perbedaan khutbah dan tabligh. Persamaannya yang pertama yaitu bentuk kegiatan aman, makruf, nabi, munkar. Dengan perbedaan pelaku, khutbah dilakukan oleh laki-laki, sedangkan tabligh boleh dilakukan oleh laki-laki dan perempuan. Yang kedua, persamaannya antara kegiatan untuk mendakwah ajaran Islam. Dengan perbedaan ketentuan, khutbah terikat oleh rukun, sedangkan tabligh tidak ada rukun. Yang ketiga, persamaannya adalah akan mendapatkan ganjaran atau pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan perbedaan tujuannya, khutbah mengajak umat Islam meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, sedangkan tabligh mengajak manusia untuk mengikuti jalan yang benar sesuai perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya adalah hikmah tabligh. Yang pertama, tersampaikan nilai-nilai kebenaran Islam kepada umat. Yang kedua, termasuk ke dalam kelompok yang menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Yang ketiga, memiliki peluang untuk mendapatkan predikat umat yang terbaik. Yang keempat, menjadi investasi kebaikan untuk bekal akhirat. Baik, selanjutnya dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Ada yang bertanya? Izin bertanya, kapan sih biasanya dilakukannya tabligh itu? Sekian dari saya. Baik, untuk tabligh itu bisa dilakukan kapan saja, tergantung di momen-momen tertentu. Contohnya seperti pengajian, Maulid Nabi, Rajaban, dan lain sebagainya. Baik, ada pertanyaan lain? Jika tidak ada, maka akan kami tutup saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, anak-anakku sekalian, alhamdulillah wa syukurillah, tadi semua kelompok sudah tampil, ya kelompok pertama, kedua, dan ketiga. Memang kalian semuanya sangat luar biasa, tadi saya sudah menilainya, semuanya mendapatkan nilai yang baik, bahkan ada yang sangat baik dalam menyampaikan materinya. Ya, semoga kaliannya nanti kedepannya bisa lebih baik lagi, dan terima kasih semuanya yang telah memang berpartisipasi dan juga telah aktif dalam pembelajaran kali ini. Ya, semoga kalian semuanya menjadi siswa dan siswi teladan dan tergolongkan orang-orang yang soleh-soleh. Baik, untuk yang terakhir kalinya ada refleksi. Nah, kira-kira apa yang bisa kalian pelajari untuk pada pertemuan kali ini? Boleh, siapa yang akan menyimpulkan? Ya, silakan, Lira.
Baik, menurut kesimpulan yang dapat saya ambil, untuk tablik dan dakwah itu bisa dilakukan oleh perempuan dan laki-laki, tetapi untuk khutbah hanya bisa dilakukan oleh laki-laki saja. Dari ketiga materi tersebut, kita bisa dapat mengajarkan kita untuk ke jalan yang benar. Oke, ya terima kasih. Tepuk tangan semuanya. Ya, seperti yang telah tadi diutarakan sama teman kalian, Lira, itu luar biasa sekali. Ya, kita dengan materi ini semoga kita kembali ke jalan yang benar, ya. Nah, karena seperti yang telah disinggung dari awal bahwa yang namanya dakwah itu bukan tugas daripada para alim ulama, tapi kita semuanya. Kita saling mengingatkan, watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Kita ingatkan teman-teman kita yang mungkin barangkali lupa, ya, kita ingatkan, kita selalu mengingatkan, kita motivasi teman-teman kita untuk selalu berbuat kebaikan. Oke, itu saja yang mungkin disampaikan pada kesempatan kali ini. Untuk pertemuan yang selanjutnya, yaitu masih dalam pembelajaran atau materinya khutbah, tabligh, dan dakwah. Ya, sampai berjumpa minggu yang akan datang. Baik, sebagai penutup kita ucapkan doa. Alhamdulillah, hamdalah semuanya. Silakan. Baik, itu saja yang bisa disampaikan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik.